Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratul mukarramin alim ulama yang saya hormati, bunda-bunda semuanya, jamaah sekalian yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas nikmat Allah kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semuanya, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap langkah kaki kita di dalam beramal dan berbuat. Baiklah, kali ini kita akan mengambil tema bahwa tilawah itu mengantarkan kita pada perubahan jiwa. Jamaah sekalian, Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan bacaan, bukan hanya sekedar bulan tilawah, tetapi juga bulan kelahiran jiwa. Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Bukan hanya untuk dilafalkan atau diucapkan saja. Tetapi Ramadan itu juga diturunkan untuk menghidupkan hati yang mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya bagi orang yang beriman, tapi bagi manusia. Nah, tilawah secara bahasa bukan hanya membaca, tetapi mengikuti. Apa yang diikuti? Mengikuti jejak ayat yang dibaca. Mengikuti jejak ayat yang dibaca. Coba perhatikan kalimat saya. Tilawah bukan hanya membaca, tetapi mengikuti tilawah. Atau mengikuti yang dibaca, mengikuti jejak ayat yang dibaca di dalam sebuah kehidupan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah menjelaskan bahwa adab membaca Al-Quran itu bukan hanya bitajwid, bukan hanya dengan tajwid, dengan suara, tetapi juga menghadirkan rasa, dzauq, menghadirkan ruhnya, bahwa setiap ayat yang sedang kita baca itu seakan-akan itu adalah bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah. Sehingga ketika seseorang membaca Al-Quran, yang dibaca adalah ayat ancaman, maka dirinya merasa terancam. Ketika yang dibaca adalah ayat rahmat, maka dirinya merasa diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah awal sebuah perubahan jiwa. Merasakan Al-Quran sebagai cermin dirinya. Al-Quran menyebut dirinya sebagai syifa'un lima fis sudur. Wa syifa'un lima fis sudur. Dia sebagai penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Sekarang pertanyaannya, apa yang ada di dalam dada kita? Apakah dada kita isinya Al-Quran? Ataukah isinya rasa hasud, ujub, riya, sum'ah, iri, dengki, dendam, cinta dunia yang berlebihan, hati yang keras atau kerasnya hati? Maka jawaban itu hanya kita yang bisa menjawab. Ramadan datang sebagai operasi rohani. Puasa itu melemahkan nafsu, tetapi tilawah menyinari hati. Dalam ilmu tasawuf, hati itu ibarat cermin. Jadi kalau cermin itu bersih, maka mudah dipakai berkaca. Bisa memantulkan cahaya Tuhan, cahaya ilahiyah. Tetapi kalau hati itu penuh dengan kotoran, penuh debu, penuh karat, maka hati tidak bisa memancarkan cahaya ketuhanan. Tilawah itu ibarat penggosoknya. Istighfar itu ibarat penggosoknya. Tilawah, istighfar, zikir ibarat penggosoknya. Nah, jika cermin itu sudah bersih, jika cermin itu sudah digosok dengan istighfar dan bacaan Al-Quran, maka cermin itu menjadi mengkilap bersih. Kalau sudah bersih, maka cahaya hidayah itu mudah untuk memantul. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau Ramadan itu setiap Ramadan Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk mudarosah Al-Quran, deres Quran. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Kenapa Nabi yang sudah maksum, yang sudah hafal Quran masih harus mudarosah Al-Quran? Karena Al-Quran itu bukan hanya informasi, tetapi energi rohani.
Semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka semakin energinya kuat, semakin lembut hati ini. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka titik baliknya semakin keras hati ini, susah diberi nasihat. Maka Al-Quran itu termasuk hidayah agama. Ibarat handphone, kalau baterainya lowbat, itu perlu dicas. Manusia begitu juga, kalau fitrahnya, rohaninya lowbat, maka perlu dicas, ngecasnya dengan Al-Quran. Para sahabat itu ketika turun ayat tentang surga, mereka menangis rindu tentang surga, pengen segera masuk surga. Ketika turun ayat tentang neraka, mereka gemetar, ketakutan, karena dia takut masuk neraka. Bisa begitu, karena tilawah mereka bukan hanya suara kosong. Itu adalah dialog batin antara dia dengan Tuhan. Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, tilawah, tadabbur, kemudian tazkiyah yang akhirnya adalah taghyir, perubahan. Jadi tilawah, kita tadabbur, kemudian dari tadabbur kita bisa tazkiyah, pembersihan jiwa, yang terakhir kita bisa menuju perubahan jiwa. Itulah tilawah mengantarkan kepada perubahan jiwa. Jamaah hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita coba berhenti sejenak dalam satu ayat yang kita baca. Kita bertanya, apa pesan Allah dalam ayat itu? Dosa apa yang sudah kutinggalkan sehingga Allah memberikan pesan ayat ini kepadaku? Amal apa yang sudah kumulai sehingga ayat ini diberikan kepadaku? Mari kita coba berhenti sekedar sebentar untuk bertadabbur dengan ayat yang kita baca. Dengan demikian kita bisa merenung, bermuhasabah, kira-kira apa yang akan kita lakukan setelah itu. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Nah, Ramadan itu adalah laboratorium pensucian jiwa. Jika seseorang setelah Ramadan hatinya masih keras, masih tidak sabar, emosian, serenggarong, senang nyuri, omongannya nyakitin orang lain, berarti proses penyuciannya itu belum berhasil dengan sempurna. Perlu bermuhasabah. Perlu kita bermuhasabah ulang agar mudah-mudahan di Ramadan kelak kita bisa penyucian jiwa. Jamaah sekalian, hadirin yang saya hormati, bagaimana kita tahu Al-Quran sudah masuk ke dalam hati kita? Caranya adalah dengan kontrol diri. Dulu kita mudah marah, sekarang kita lebih sabar. Dulu kita berat untuk sholat, sekarang kita rindu untuk sholat. Dulu kita cinta dunia berlebihan, sekarang lebih takut kita dengan akhirat. Dulu kita sekedar membaca, sekedar target hafalan, sekedar target membaca. Sekarang membaca dengan rasa untuk merubah jiwa kita. Hasan Basri pernah berkata, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tetapi manusia menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai amalan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tapi manusia banyak yang menjadikan bacaan itu sebagai amalan. Artinya apa? Bukan tidak boleh, tetapi jangan berhenti hanya di tilawah. Lanjutkanlah hingga ke tadabbur, hingga ke amalan, kemudian bisa perubahan pada kejiwaan kita. Jangan berhenti di tilawah, dilanjutkan ke tadabbur, kemudian bisa ke tazkiyatun nafsi, kemudian bisa menjadi taghyir, perubahan jiwa kita. Bahaya loh ya, kalau kita hanya cuma berhenti di membaca. Kenapa bisa bahaya? Bahayanya adalah kalau ada orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknatnya, siapa dia? Mengapa ia bisa dilaknat oleh Al-Quran? Karena dia membaca ayat larangan, tapi dia melanggar larangan itu. Ramadan bukan hanya sekedar lomba khatam, tetapi Ramadan adalah lomba berubah. Lomba berubah, lomba perubahan. Kapan kita akan berubah? Sampai kapan kita akan seperti ini? Kalau Ramadan berlalu dan dosa masih nyaman untuk dikerjakan, maka kita perlu bermuhasabah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu melemahkan jasad, tapi tilawah menguatkan roh. Qiyamul lail itu menghidupkan hati. Gabungan dari ini semua akan melahirkan jiwa yang khusyuk, hati yang takut kepada Allah, akhlak yang lembut, pandangan yang selalu terjaga. Maka Ramadan ini akan menjadi titik balik di dalam kehidupan kita.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini videonya terputus karena kehabisan baterai, jadi baru saya lanjut di rumah. Untuk menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, sama-sama saya mengajak merenungkan kembali ketika kita membaca Al-Quran. Coba kita bayangkan, bukan hanya sekedar membaca, tetapi sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah. Ini Allah sedang ngomongin hambanya, Allah sedang ngomongin kita. Kalau itu bisa kita rasakan, maka hati akan bergetar, bahkan bisa menangis. Kalau sudah demikian, berarti ada cahaya Allah yang masuk, cahaya Al-Quran yang masuk. Kita sama-sama berdoa, semoga Allah senantiasa membersihkan hati kita, menguatkan iman kita, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.